Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Bapak minta maaf ya, harusnya kita offline kan. Ini kondisinya lagi ini apa? Batuk nih. Jadi nanti ini aja ya, apa? Ya mungkin tidak semangat ini ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan pendidikan ya. Berarti sebagian ada di kampus ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa ya. Kita kemungkinan ya satu jam lebih dikit lah ya. Jadi nanti ini Zoom kita ini kan free ya. Free itu dia hanya waktunya 40 menit. Jadi nanti ketika 40 menit ini berhenti, nanti Bapak aktifkan lagi, masuk lagi saja. Jadi 40 menit berikutnya gitu. Jadi kita bisa dua kali lah ya, sejam 20 menit lumayan lah ya. Jadi dua kali masuk ya. Nanti jangan begitu keluar jangan langsung dianggap selesai ya. Karena kita kalau yang berbayar kita tidak bisa. Nah, ini juga salah satu cara kita menguasai teknologi gitu ya. Jadi kita juga bisa melampaui. Jadi bukan hanya kita biasanya wah sudah nih cukup 40 menit saja, ternyata begitu masuk lagi bisa lagi 40 menit gitu ya. Kalau kita yang berbayar kan sampai lama kita ya. Ini bisa masuk lagi saja. Baik ya, di e-learning sudah Bapak masukkan kita hari ini komputer dan pengolahan data ini kita masuk dalam mengenal hardware-nya ya, komputer, peralatan komputer, perangkat komputer. Kemarin kita sempat perbincangkan ada hardware, software, kemudian brainware-nya ya. Kemudian juga sistem-sistem lain nanti bisa diperbincangkan, tapi yang jelas adalah hari ini kita akan coba hardware-nya, mengenal hardware komputer gitu ya. Ini sebenarnya juga harusnya ya harus dengan melihat komputernya langsung ya, tetapi ya kita nanti telusur dari internet juga sudah banyak ya, bisa kita lakukan, bisa kita lihat gitu ya. Nanti kita bisa lihat yang dari materi yang sudah Bapak share di e-learning. Kemudian presensinya ya, jangan lupa, yang penting absen dulu. Kemudian mengikuti, dianggap saja kita di ruang biasa kita di kelas ya. Nah, ini kondisi lah ya, tidak apa-apa. Nanti minggu berikutnya insya Allah kita bisa di kelas. Baik, di materi itu ini Bapak ini saja ya, bincang, kemudian kita juga mengingat kembali saja yang pernah kita lihat tentang hardware komputer ya. Nanti silakan atau silakan dicek seperti apa ya. Baik, ini Bapak coba sharekan materinya ya, yang kemarin yang sudah Bapak masukkan di e-learning. Ini jelas ya. Jadi hardware adalah perangkat keras komputer yang nampak secara fisik dan bisa diraba ya, dipegang dan dilihat ya, disaksikan ya. Jadi kita selama ini sudah menyaksikan hardware ya, seluruh peralatan komputer itu sudah pernah kita lihat. Ada mouse, ada keyboard, ada motherboard, ada power supply dan lain-lainnya. Hanya pada kesempatan ini Bapak hanya ingin mengelompokkan. Jadi nanti kita upayakan setiap mahasiswa mampu mengelompokkan, itu sudah Bapak anggap cukup ya. Jadi kalau kita ini mouse ini masuk di kelompok mana gitu ya, apa input, apa proses, apa output. Nah, itu sudah
sudah Bapak anggap sudah menguasai lah ya, karena ini kan sudah mengulang-ulang saja nih pelajaran komputer itu ya. Jadi nanti kita lihat di sini kan ada dibagi ya. Hardware ini ada yang input, ada input ya, ini output ini ya. Kemudian proses, ada perangkat penyimpanan lainnya ya, seperti misalnya flash disk dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita input ya. Coba akan kita komputer yang mungkin di awal-awal sudah Bapak singgung ya, perangkat keras komputer yang inputnya. Baik, sebelumnya apa tadi? Ada yang bisa ngulang apa pengertian dari hardware tadi? Apa? Hardware tadi apa? Perangkat keras komputer. Siapa tuh? Suara siapa? Revi? Reni? Revi, iya. Perangkat keras komputer. Ya. Terus yang gimana tadi? Yang bisa diapakan? Perangkat keras komputer, betul. Yang bisa apa? Revi? Tadi di materinya kan ada. Gimana? Digunakan untuk Ya, bisa digunakan, bisa diapakan lagi? bisa dilihat fisiknya. Bisa dilihat fisiknya, betul ya. Bisa dipegang, bisa diraba, dan bisa disaksikan secara nyata karena dia bentuknya berbentuk fisiknya ya. Nah, nanti kebalikannya softwarenya. Oke, itu aja lah, kita maknainya sederhananya itu aja. Pokoknya semua perangkat keras komputer yang bisa dilihat, bisa kalau digunakan jelas tadi ya, tapi dipegang, dirasakan, diraba tadi kalau dalam bahasa itunya ya, jadi dipegang secara nyata gitu ya. Oke, baik, sekarang yang input, atau kita sebutkan dulu aja semua tentang peralatan hardware ini ya. Coba kita sebutkan, kemudian satu orang satu ya, kemudian kita kelompokkan. Begitu kita kelompokkan selesai yang input, berarti yang input sudah selesai, gitu aja kan. Satu apa? Perangkat input. Ya, alatnya apa? Atau gini aja, kita sebutkan dulu semua peralatan komputer yang ada di komputer. Berapa jumlahnya keseluruhan? Sebentar, ini ada 27 orang, berarti harus ada 27 ya. Harus ada 27 alat-alatnya. CPU. Oke, CPU ya. Keyboard. Dua, ini Bapak tulis nih. 3. Apa tadi? Keyboard. Keyboard Monitor. ya. Keyboard, ntar satu-satu. 4. Monitor. RAM. Joystick. 5 RAM. Nah dulu 6 joystick. Apa tuh? Kipas. Kipas CPU. atau blower ya. Kalau bahasa ininya blowernya, kipasnya ya. Kipas atau blower. Nah, sudah 7. 8. Hardware. Prosesor. Nah, prosesor. 9. Scanner. Semuanya. Pokoknya harus ada 27. Pasti ketemu. Baru 9. Baru 8. Scanner. CD ya, CD. Ya, pokoknya semua yang ini apa? CDR atau CDRW gitu ya kan, bisa ya. CDR atau RW. Webcamnya ya. Terus monitor. 11. Apa? Touchpad. Monitor ya. Sudah, monitor sudah. RAM sudah. Proses. Kalau nyimpen data pakai apa?
Memori internal. Ya, memori internal. Oke. 12. Kalau nyimpen pakai apa lagi? Flash disk. Flash disk. Ya, betul. Flash disk. Terus pakai apa lagi? Nyimpen dulu yang untuk USB. penyimpan itu. Apa? USB. USB, oke. USB flash disk itu lah. Bukan? Modem, Pak, modem. Lagi Modem, modem ya. Modem 14. Scanner. Ya, scanner masuklah. Pokoknya yang masuk peralatan komputer. 15. Kalau ngeprint pakai apa dia? Printer. Ya, printer. Ya. Kabel OTG, Pak. Apa? Kabel OTG. Kabel OTG atau power supply lah ya. Power supply itu seluruh kabel-kabel jadi satu, nanti dia nyuplai kemana-mana kabel untuk pengapian. Namanya power supply. Nah, sudah 16, cuman 27 kita cari. 17. Proyektor. Apa? Proyektor. Project. Kalau untuk untuk kalau mau tampil dia pakai apa tuh? Proyektor. Proyektor ya, kabel atau misalnya soket proyektornya ya, apa? VGA, gitulah pokoknya ya, VGA. Harddisk, Pak. VGA atau proyektor ya. 18 harddisk ya, harddisk. Ya, harddisk belum ya? Belum. Harddisk. 19. Apalagi? Kalau zaman dulu sebelum ada flash disk pakai apa? Sebelum pakai flash disk? HDD, Pak. HDD itu apa bahasa ininya? Yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil itu. Kalau nyetel tip zaman dulu pakai apa tuh? Nyetel ini pakai apa namanya, yang ada ukurannya kecil kemudian besar. Sebelum menggunakan CDR dulu pakai apa? Tape. Hah? Tape, Pak. Hah? Tape. Tape yang kotak itu. Kaset, DVD. Kaset. Nah, sebelum sudah ada kaset apa? Kaset untuk ini nih apa? Apa? Tape recorder. Tape recorder. Bukan. Nah, atau gini, suaranya kalau keluar pakai apa dia? Speaker. Ya, Mikrofon. speaker. Ya, speaker, terus 20-nya mikrofon ya. Mikrofon. Nah, 7 lagi cuman. 21, 22. Motherboard. Motherboard sudah belum? Ya, belum motherboard ya. Motherboard. Terus HDMI, Pak. HDMI tadi yang proyektor tadi ya? Sudah. Memori eksternal. Memori eksternal sudah. GPU. Itu sebelum menggunakan memori dulu ukurannya kecil-kecil itu yang dimasukkan di CD. Dia kalau di kotak itu ada untuk CD-ROM, di bawahnya ada. Nah, untuk apa tuh? Huruf pertamanya D. Tahu? Huruf keduanya I. Dix. Hah? Iya. Huruf ketiganya K. Huruf ketiganya S ya, dis. K. DISC. Dis. Disket. Ya, disket. Ya. Disket betul. Udah disket dulu ya. Terus apa lagi? 23. Headset masuk di ini ya Pak. Speaker tadi ya, speaker, handset, out apa sound, speaker masuk speaker lah ya, handset. Tapi beda ya, handset. Oke, handset.
handset. Karena speaker biasanya didudukkan itu kalau handset ke kita ya, sama aja tapi output juga bisa. 23, 24, 25, 26, 27, 4 lagi apa? Oke, kalau ini sudah ya, printer, kemudian apalagi yang belum kira-kira? Nah, sekarang di dalamnya itu ada RAM. gimana? RAM. RAM sudah. RAM sudah. Wifi adapter. Apa tuh? Wifi adapter. Ya, WiFi ya. Untuk Bluetooth, Pak. ya Bluetooth. Ya bisa juga Bluetooth ya. Bluetooth, WiFi. Nah, 2 lagi. WiFi, kemudian Pak, kalau kita mau habis foto terus ditarik memorinya, pasang ke ini apa namanya? Pakai apa tuh? Masukkan memorinya di samping itu apa? Nah, ini ada nama, tinggal namanya apa? Kan kita punya kamera. Tarik ininya, memorinya, masukkan ke dipindahkan. Pakai apa tuh? Kabel data. Kuota? Bukan. Kabel data. Kabel data boleh. Kabel data ya. Kabel data bisa. Oke, kabel data ada apa? Kabel data ya. Kabel data boleh. Nah, satu lagi apa? Yang itu tadi, yang memori masukkan ke anu itu. Memori? Memori? Tinggal tambah ujungnya ya. Memori? Ya, memorinya memori gimana? Memori? Memory card. Ya, memory card ya. Jadi kalau memory card, oke. Pas ya, 27 masih banyak. Nah, kita sudah dapat 27 nama-nama yang pernah kita ketahui tentang komputer. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan mana yang masuk ke dalam input. Itu aja ya. Input. Sekarang ini Bapak sebutkan, terus jawab aja ya. Satu-satu Bapak cek ini. Masuk kemana gitu ya, gitu. Oke, bentar ya. Cek. Kawan-kawan. Atau ini aja lah ya, Bapak ini kan aja apa, kita rame-rame, ada yang input aja dulu ya, yang input. CPU masuk di apa? Nah, kita dulu, kita baginya menjadi 3 ya, ada input, input, kemudian 2 output, jadi 27 nanti dibagi 3. Nah, dibagi 2 saja lah. Input ada 3, proses satunya ya. Proses. Oke. 1 CPU masuk kemana? Proses, input apa output? Input. Central Processing Unit. Keyboard masuk ke input. Ini Bapak sebut ke satu-satu tadi yang Bapak tulis tadi ya. Nomor 1 kan CPU. CPU masuk input, apa proses, apa output? Input. Karena CPU itu otaknya ya. Otaknya komputer adalah CPU. Dia sebagai apa dia? Proses, output apa input? Proses. Ya, proses ya. Oke. CPU 1 masuk proses. Berarti 27 dibagi 3 berapa? 9. Satu kelompok 9 ya ini ya. Jadi coba kita, berarti yang kelompok 3 proses sudah dapat CPU. Kemudian nomor 2 mouse. Mouse masuk mana? Input. Input. Ya. Mouse. Kemudian keyboard. Input. Input ya.
Keyboard. Mikrofon. Input. Nah, ini keyboard, ini Bapak contrengnya yang sudah-sudah. Kemudian monitor. Monitor masuk mana? Monitor. Output. Output ya. Out. Monitor. Oke. Kemudian RAM. Proses. RAM masuk dalam CPU proses ya. RAM. Ntar ya Bapak sambil ini nih. Duduk. Oke, RAM ya. Gak apa-apa ya, kita ini saja hanya mengingat karena ini hardware. Bahkan kalau mau sebenaran kita melihat alatnya ya, tapi kita nggak apa-apa deh. Nanti kita lihat sekilas yang di materi Bapak itu, sekilas saja. Kemudian RAM tadi masuk monitor, masuk proses ya. Nomor 6, joystick masuk. Joystick. Input. Input ya. Joystick input. Oke. Kemudian kipas atau blower masuk di Output. Output. kipas proses ya. Karena dia dalam CPU dia. Kipas. Jadi nanti yang RAM, CPU, RAM, kipas, power supply nanti kumpul jadi satu kotak namanya CPU, tapi masuk dalam proses ya. Terus apa tadi nih? Prosesor, proses ya. Prosesor. Kemudian CDR atau CDRW. Nah, masuk kemana itu? Input. Kan itu CDR. Kalau kita sudah ketik, disimpan di CD itu. Masuk kemana itu? Output. Hah? Proses. Sudah diproses belum itu? Output. Input. Input memasukkan ya. Iya sudah. Penyimpanan masuk di, Output. Output. bisa masuk output ya. Simpan nanti kita kapan bisa digunakan ya. Ya, pakai logika saja kira-kira masuk mana. Ya bisa saja Pak ini input Pak karena dia memasukkan itu ke situ ya. Atau misalnya proses Pak karena di dalam CPU. Tapi juga selesai, begitu selesai kan dia cabut, kita keluar, taruhlah kan sudah selesai, kita ini simpan gitu kan. Mana itu jadi logikanya yang benar masuk mana? Input. CDR. Ini ada data, kita simpan, masukkan, terus kita simpan, kita ambil CD-nya. Itu apa? Output. Output aja ya. Output aja lah ya, biar jangan ini ya. Output CDR karena terpisah gitu ya. Terus webcam, Input. input ya. Webcam. Oke. Kemudian apa tadi ya? Nah, udah kebaca apa nih? Apa nih ya? Wah, kelewat dulu yang ini. Flash disk. Input. Tulisan Bapak sendiri enggak kebaca nih Bapak nih. Nomor 11 ini apa nih ya? MENG. Aduh, dah lewat dulu 11, 12. Flash disk. Input. Input. Ya, flash disk ya? Input. Kalau flash disk input berarti CDR juga input, sama itu.
Mana tadi? Output. Output. Ya bisa tinggal posisinya ya. Kalau dia ada data dimasukkan di komputer jadi input kan. Tapi dari komputer dimasukkan ke dia output. Gitu jadi. Gimana logikanya ya? Tempat penyimpanan data sebenarnya. Kalau dikelompokkannya penyimpanan data itu ya. Kalau di materi Bapak kan ada tambahan satu penyimpanan data itu kan. Ini kalau Bapak lihat di sini di materi itu, nih coba ya. Jadi perangkat input, keluaran, output, proses, perangkat penyimpanan itu sebenarnya ya. Ya penyimpanan bisa kalau dia posisinya memasukkan ada flash disk dimasukkan di itu ya mungkin bisa input Pak. Tapi pada saat dia dikeluar ini menyimpan gitu kan keluar juga ya. Tapi sebenarnya masuk di perangkat penyimpanan mungkin ya ada 4 ini ya. Berarti Ya, flash Pak. disk sama itu masuk perangkat penyimpanan aja deh. Biar jangan apa kan logikanya tidak masuk kan. Penyimpanan berarti flash disk CDR. Oke, ini mau pindahkan. Kemudian modem. Nah, kita main logika nih. Modem apa? Kemana tuh masuk dia? Modem. Internet. Input. Modem input ya. Oke. Karena kalau tethering ini kan masuk juga ya. Dia gara-gara dia bisa aktif ini kan. Modem ya anggaplah input ya. Kemudian scanner. Scanner apa? Input. Input. Input ya. Karena men-scan terus jadi file kan. Input ya, scanner. Oke, dikit lagi nih 12, 14, 15. Printer. Output. Output ya. Output. Printer output. Kita diingatkan 10 menit lagi. Waktunya ini ya pas 40 menit. Jadi matikan, nanti hidupkan lagi. Kalau mati kan Bapak hidupin masuk lagi. Jadi masuk lagi ya. Kayak gitu paling kita apa istilahnya tuh melampauinya. Kalau enggak seperti itu kita mau bayar kan, kita enggak ada akun yang berbayarnya kan. Enggak apa-apa. Jadi 40 menit melanjut lagi. Jadi kalau satu saat ada yang mau kumpul sama teman, mau ada apa kerja kelompok online buat Zoom saja 40 menit gratis kan, mati hidupin lagi, masuk lagi 40 menit lagi, 40 menit terus sampai seharian juga bisa kan. Tapi ada iklan matikan sebentar itu kan. Nah ini ada bukan rahasia sih, tapi kita melampauinya, kita mencari celah itu karena dibatasi. Lebih dari situ kan kita berbayar ya, lebih baik kita ngulang lagi saja kan. Kemudian printer udah, output, power supply, Input. Power supply itu di dalam CPU. Proses. Nah, proses ya. Proses karena dia dengan kabel itu nanti dia ada yang power supply itu seperti kotak. Nanti kalau ada CPU kalau dibongkar di sudut itu ya, itu kabelnya banyak. Nanti ada yang untuk ke motherboard, ada yang untuk mungkin ke hard disk, ada untuk karena dia satu-satu. Ini soketnya untuk apinya kan. Nanti warna kabelnya merah, hijau, biru ya, biasanya merah, biru, hitam, 3 warna itulah. Nanti tinggal dipasang aja soket-soketnya. Oh ini api, pasang. Proses ya. Oke. Proses. Kemudian apa nih? Aduh. Udah jadi makan bapak.
Bisa baca dah ini. Udah kebaca Bapak. Kemudian VGA. VGA masuk mana? Itu lagi pada di mana itu? Di pinggir jalan ya? Oh, di sudut. VGA masuk mana? Proses. VGA proses ya. Oke, proses. Harddisk penyimpanan lah ya. Masuk penyimpanan atau proses ya, biasanya di dalam CPU harddisk itu. Oke. Bisa penyimpanan tapi di dalam harddisk ya. Proses juga di dalam CPU itu, di kotak CPU itu harddisk di dalam itu ya. Kemudian 19 ini apa nih ya? Speaker masuk mana? Speaker masuk, out ya. Out kan kita bisa mendengarkan karena dia mengeluarkan suara ke kita. Oke, 20 mikrofon. Input. Ya, input ya. Kemudian motherboard. Input. Output. Kalau ada output, input, ada output proses. Input. Input. Motherboard itu dia papan kayak gini. Kemudian dalamnya banyak nanti dioda atau ya soket-soketnya masuk ke sini semua. Nah, itu jadi apa itu? Harddisk masuk ke sini, soketnya, power supply juga ke sini. Proses. RAM-nya. Proses ya. Proses. Disket penyimpanan ya. Disket apa tadi? Penyimpanan lah masuk ya. Headset. Output. Iya, output ya. Bluetooth. Input ya. Wifi. Input. Iya, input ya. Double tadi kayaknya nih. Kemudian apa nih ya? Call. Nggak kebaca satu. Terus main. Ya, bisa 2 nih. Apa tadi ya? Kan kamera belakang tuh. Ya, intinya sudah 20 berapa nih? 24 bisa ke itu ya. 3 yang tidak kebaca Bapak. Semuanya sudah bisa kita kelompokkan ya. Mungkin ada yang ini kalau mau di ini ada yang bisa membaca enggak ini? Enggak bisa ya. Udah. Oke. Jadi 4 secara keseluruhan dibagi menjadi 4 ya. Ada yang tapi sebenarnya kalau kita tanya ada berapa ya, minimal 3 itu ya, ada output, ada input, ada proses ya. Nah, itu khusus untuk perangkat keras hardware ya. Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu, coba nanti terus kita akan lihat ini materi sekilas nanti ya. Nanti ini tinggal 2. Di situ kelihatan nggak berapa menit itu? Tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nanti masuk lagi kita ya. Ruangannya masih di sinilah. Tinggal di klik lagi yang itu. Oke, silakan ada yang ditanya terkait dengan hardware yang ini kita baru membaca mengingat-ingat lah ya secara keseluruhan seluruh peralatan
hardware komputer yang Sama nih, ada sini. sering kita lihat gitu kan, yang sudah pernah kita lihat. Ada yang ditanyakan? Masih ada nggak yang belum tersebut? Ya. Kalau ini kalau dulu kan laptop, HP ini kan, ini bisa kita, nariknya kayak gini, apa itu? Tuh, bisa bergerak dia. Nah, scroll apa bahasa komputernya apa? Tempel tarik. Komputer juga ada yang Touch. Nah, touch screen ya. Nah, itu kan berarti ada touch screen. Oke, 2 menit lagi nih kita sambil ngabisin waktu yang ini. 32 detik ini. Kita seingat-ingat kita masih ada lagi nggak? Inframerah ya. Dulu ada infrared ya. Infrared Bluetooth ya, sekarang sudah jadi Bluetooth ya. Tapi di komputer tidak ada ya inframerah. Nah, nggak ada Bluetooth lah ya. Sudah mulai ada Bluetooth. Kemudian apa lagi? Kalau kita ingin nyambungkan ke komputer lain pakai apa itu? Ini komputer Bapak. Terus ada satu komputer lagi, ada kabelnya, taruh ke sana, disambung. Nah, itu kan peralatan komputer juga itu. Apa namanya? Ada yang pernah tahu nggak? Kawannya WiFi itu. WiFi kan tidak berkabel, tapi ini berkabel dia. Nah, di sini ada. USB bukan Pak? Apa? Kabel USB. USB sudah tadi ya. UTP, Pak. Apa? Kabel UTP. Oh, OTP. kabelan. Ya baik, kita nyambung lagi ya. Tadi ada iklan. Jadi ini juga satu teknik, kita bisa memanfaatkan 40 menit. Lumayan secara ini ya. Kita tidak karena tidak ada yang berbayarnya gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa ini ya. Jadi ini teknologi seperti itu ya. Dulu pernah Bapak, ini kita nanti langsung ke materi ya, tapi ini Bapak tambahan sedikit. Dulu handphone itu ya, handphone itu kan dulu tidak ada kayak sekarang ada kuota gratis nelpon ya. Kayak Bapak ini kan kalau kita beli paket ada nelponnya, ada kuotanya ya. Kalau zaman dulu tidak ada. Jadi Bapak waktu masih kuliah dulu, kita menggunakan teknik ini ya. Jadi teknik misalnya kita mau nelpon sama kawan, sama cewek lah gitu ya. Jadi begini, 3 kalimat ya. 3 kalimat itu tidak bayar. Jadi sekarang kamu di mana? Tok, mati ya. Nah sudah itu dia jawab kan. Saya di ruang fakultas gitu kan, itu ya. Mati lagi. Terus begitu ya, bolak-balik tapi gentian ngomongnya. Nah itu sampai 1 jam berapa kita tidak bayar. Nah jadi itu kan teknik namanya ya. Seperti sekarang ya kita pakai Zoom ini kan 40 menit masuk lagi gitu kan. Nah sebenarnya nggak tahu itu dikatakan itu apa ya, curang atau tidak, tapi itu kan kita teknologi ya, kita melampaui itu kan, kita ada teknologi, kita beradaptasi ya. Tapi selain kita beradaptasi juga kita bentar ya, ada tamu. Ayo. Bentar. Cuman nyambung ulang, Pak. Iya, Mbak. Sayang. Mas. Astaga. Iya, makan ini. Ini pintu. Ya, sebentar ya. Oke, tadi ya. Jadi kita bisa melampaui itu seperti itu. Jadi kita berupaya sama seperti misalnya ini yang Bapak
itu kita orang komputer ya harus bisa, kalau jahatnya dulu hacker gitu ya, tapi kita tidak sejauh itu ya, kita yang kecil-kecil itu artinya kita apa ya, bukan hanya beradaptasi tapi bisa melampaui itu ya, kita berusaha oh ini di mana celahnya gitu, karena teknologi itu ada celahnya juga, jadi kita bisa melampaui itu sudah ya. Makanya kalau orang di luar ya, orang barat itu kalau dia ada orang yang bisa membobol ATM, jadi misalnya ada orang bisa membobol ATM, nah itu dia tidak langsung ditembak atau dibunuh atau penjara, tidak ya, dipanggilnya sini. Bagaimana kamu bisa membobol ATM itu? Kasih duit malah. Nah, dikasih duit. Nah, ceritakan gimana caranya. Terus kita cari bagaimana cara membackupnya. Betul itu kan? Jadi kadang-kadang kita mencari, nah kecuali kalau memang oh ini kejahatannya sudah itu mungkin bisa dihukum dan lain sebagainya, tapi ilmunya bisa di ini ya. Kita orang-orang kita banyak yang hebat kemudian dimusnahkan. Tapi ini enggak ya, ini masalah kita tidak berbicara masalah politik dan ini yang lain sebagainya. Tapi intinya begitu ya, kalau pengetahuan itu kita punya kebebasan, dan kebebasan yang paling itu sebenarnya di kelas kayak gini ya, kita mau bicara apapun sebenarnya bisa ya, sepanjang untuk pengetahuan ini juga kan pengetahuan. Kita bukan mencari kejahatan, tapi juga kita berusaha untuk mengetahui kejahatan itu. Jadi kita diajari, kalau dulu Bapak sempat di SMEA itu ya, diajari untuk belajar karena akuntansi ya. Komputer akuntansi dulu pernah 1 tahun Bapak ambil komputer akuntansi. Itu diajari bagaimana caranya bukan korupsi ya, memanipulasi data. Nah, jadi misalnya ini laporan sekian dibuat sekian, itu berubah. Jadi kita seolah-olah dijadikan orang untuk jadi orang jahat gitu ya. Tapi gunanya apa? Biar kita tidak bisa dijahati oleh orang lain kayak gitu kan. Jadi oh ini ternyata kamu misalnya ini mau membuat laporan yang tidak benar, kita sudah tahu. Jadi gitu kadang-kadang seperti itu ya. Tinggal dari kitanya ya. Nah, jadi seperti itu juga dengan kita ini, kita bisa melampaui. Sama seperti misalnya buku itu diterjemah 500 halaman bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia cukup kalau Bapak bilang tuh hanya 10 menit selesai. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa melampaui. Kalau mau menerjemah secara keseluruhan berbayar. Tapi 50 lembar tidak bayar katanya. Ya sudah, berarti kita pecah saja jadi 500 halaman, dipecah 50 ada 10. Sudah terjemah digabung di meja, selesai kan? Nah, jadi kadang-kadang kita bisa seperti itu ya. Nah, inilah belajarnya komputer tuh, jadi kita juga bisa hal-hal yang dimanipulasi itu kita bisa gitu kan. Nah, itu juga harus belajar ya. Jadi kita jangan sampai ditipu orang. Kita juga harus punya pengetahuan. Sama seperti nanti pas pelajaran otomasi, Pak ini buat otomasi itu susah Pak, 1 bulan apa, begitu kita buat cuma 1 hari selesai gitu kan. Jadi kita kadang-kadang dijajah oleh orang-orang yang IT yang ini ya, kita juga harus tahu pengetahuan itu. Oke ya, baik. Ini ke materi saja sekilas ya, Bapak lihat sekilas saja, berjalan saja. Ini karena alat-alat ini ya yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita lihat bentuk-bentuknya ya. Ini hardware tadi sudah ya, input sudah kita contohkan bahkan tadi bareng-bareng ya. Kemudian gimana nih, suruh tampilnya nih. Oke. Ini ditarik ke atas nggak bisa. Oke, ini ya. Ini kemudian perangkat inputnya ya, sudah kita contohkan tadi ya, ada keyboard. Ini keyboard, ini kelihatan nggak? Lambat itu tadi. Kelihatan ya? Keyboard, perangkat input, ada keyboard, tadi kita sudah sebutkan ya, tanpa ngelihat lagi kita tadi sudah 27 malah banyak kan. Pengertiannya di sini adalah keyboard adalah ini ya,
Ini kok lambat ya berjalannya nih. Nah, keyboard seperti ini. Ini yang sudah Bapak ceritakan dulu ya. Kenapa keyboard itu tidak bisa disebut tidak, Pak? Kenapa keyboard itu tidak dibuat aja A, B, C, D, E, F, G berurutan ya? Ternyata tidak berurutan karena ini adalah rumus ya. Jadi kalau Bapak ngetik ini A, S, D, F. A ini kelingking kiri, S, D, tengah, terus sampai F. A, S, D, F, telunjuk kan? Baru loncat 2 huruf, GH ini baru JKL titik koma. Nah, itu rumus kita kayak gini ya. Jadi kalau, nah, jadi tugas kelingking itu, cuman dia Q sama Z, A. 3 itulah. Kalau kita mau ngetik Q, dia tugasnya huruf ini, kelingking ini, tidak boleh yang lain loncat-loncat ke situ ya. Nah, ini sedikit aja Bapak yang pernah Bapak belajar dulu ya, karena Bapak di komputer akuntansi dulu kan, belajar ngetik. Jadi nanti tugas ini jari manis yang kiri, nah ini dia tugasnya ini W, S, X. Tidak boleh orang lain ngetiknya. Nah, gitu. Kemudian begitu, E, D, C, yang ini kan, jari ini. Kemudian telunjuk ini yang agak banyak. Karena di F ada R, T, V, V. Ada 5 dia tugasnya. Tugasnya agak banyak kan. Nah, jadi begitu. Sebelah kanannya juga nanti JKL titik koma. Nanti F ini G masuk ke sini 1. Nah, itu nanti bisa coba nanti di ini ya. Nah, jadi kalau dulu Bapak tes terakhirnya tutup mata, ngetik tanpa melihat keyboard ya. Jadi kenapa keyboard itu tidak dibuat ABC karena ada rumusnya. Nanti kalau kita lihat di keyboard nih di tempat Bapak ini di monitor Bapak ini. Nah, pas huruf F itu ada huruf min timbul. Nah, itulah untuk pegangan kunci kita kayak gini terus tangannya kan. Sudah ngetik balik, sudah ngetik balik, sudah ngetik Q, kelingking balik lagi gitu. Ya, ini aja ya pengetahuan tambahan. Oke, terus kita berlanjut ke ini sedang lihat aja sekilas ya. Keyboard. Ini sudah hampir zuhur ya. Oke, ini. Nah, sudah azan tempat Bapak. Ya, oke, sambil ada suara azan itu kita lihat aja ya gambarnya. Nah, ini model-model keyboardnya. Azan ya. Tidak apa, kita ngelihat gambarnya saja. Ini keyboard Maltron namanya ya. Nah, Anda tahu itu gimana itu cara mainkannya. Ya, pasti ada dibuat rumus juga itu. Kalau yang ini tadi kan Bapak sudah jelaskan tadi rumusnya pakai ASDF JKL titik koma. Oh, ini lain lagi kan ya. Orang-orang luar biasanya membuat biar nyaman nulisnya kan. Kalau kita lagi azan ya. Sebentar ya. Tinggal berapa orang nih? Masih lengkap ya? 21 ya. Tunggu azan ya. Ya, sambil azan ngelihat saja ya biar agak ini materinya. Ngejar waktu ya. Nah, ini keyboard zaman dulu mungkin ya. Susunannya alfabet ya. Nah, kalau ini lurus saja berarti ini ya. Lurus saja berarti tanpa ada yang dihambur-hamburkan tadi ya. A, B, C, D, E, F, G sesuai dengan abjadnya. Masih azan ya. Ini selanjutnya
Ya, tunggu sebentar ya. La ilaha. Kita nanti 12 seperempat aja sudah ya, sekitar 15 menit lagi lah ya. Tunggu sebentar ya. Masih azan. Woi, ngapa nama ke mak ini? Di Win sudah azan belum? Nah, bilang kita. Azan nggak? Iya Pak, azan lah. Azan juga ya. Sudah Harusnya- dari tadi, Pak. Harusnya ke masjid kita nih ya. Sudah di masjid. Tapi ya kondisi ya, ada apa-apa lah ya, kita seperempat jam lah ya, ini seperempat jam lagi lah ya, karena memang di jadwalnya kita pas itu ya, pas azan itu pas sholat zuhur udah masih di kelas. Ini Harusnya kalau memang azan, hmm? ada guru lain tuh bodo amat. Gimana? Oke, sudah ya. Nanti kalau ada masjid lain azan lagi, nggak, yang pertama yang kita berhenti ya, dak? Kalau kita lagi belajar nanti ada masjid azan, berhenti kita taruhlah. Sudah itu ada masjid lain lagi azan gimana? Azannya ndak bareng. Ini siapa di mana itu? Di jalan mana tuh si Yunita? Lagi di masjid, Pak. Oh, di masjid ya. Oh, mau sholat ya? Iya. Iya ya, kita serban ya. Ya oke, 15 sampai 12:15 lah ya. Oke, ini sekilas. Tadi Bapak pikir sudah lengkap lah ya, kita sudah tahu semua kok tadi di contoh-contohnya, bahkan dikelompokkan ya untuk perangkat keras itu. Kemudian ini Bapak sekilas saja sambil melihat ke bawah saja. Oke, ini mouse ya. Mouse itu ini macam-macam ya. Kalau sekarang dulu besar-besar ya, sekarang bahkan sekarang ada elektrik ya, tanpa ada kabel lagi kan. Mouse PS2 ini apa nih, mouse ya, ini yang ini ya, ini yang biasa pakai kabel, ada yang tidak pakai kabel. Ini harusnya memang ngelihat langsung ya, tapi ini sekilas aja deh, dicari di internet juga banyak. Nah, ini yang tidak pakai kabel ya, wireless ya. Oke, scanner sudah tadi kita contohkan, scanner masuk di input ya. Terus drive ya, CDR, CDRW, CD-ROM ya sudah tadi ya. Nah, ini hard disk tadi ya. Oh, drive disk drive namanya nih ya. Disk drive kita belum sebutkan tadi ya. Disk drive. Jadi untuk DVD, untuk VCD di situ ya. Joystick. Ya, baik ya. Ini monitor dan lainnya sudah. Oke, sudah sebagian sudah di masjid ya. Ini sekilas tadi sudah kita sebutkan bersama ya. Ini RAM tadi ya. Prosesor. Kemudian kalau sekarang ada Core 2 dual core ya. Jadi RAM itu kita bisa bekerja 2 jendela ya. Kalau orang-orang di bagian desain itu dia cari komputer yang Core 2 atau dual core ya. Jadi bisa bekerja dengan dua ini ya. Makanya Core 2 itu mungkin 2 jendela. 2 jendela bisa bekerja secara cepat gitu kan. Nah, ini ya. Ini kemudian ya sekilas ya. Ini Bapak pikir sudah, ini Bapak sampaikan semua nih gambar-gambar. Nah, ini yang motherboard, ini RAM ya, untuk RAM. Ya betul, motherboard ya. Nah, motherboard seperti ini yang Bapak tadi sampaikan. Jadi di situ ada banyak sokatnya ya. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini untuk RAM-nya ada yang untuk
apa untuk ke hard disk, untuk ke floppy disk ya, ada untuk ke power supply, semuanya gabung sini ya. Di papan motherboard ini ya. Di CPU tempatnya ya. Oke, Bapak pikir ini sudah 10 ya, 11 ada 16 halaman ini. Nanti bisa dilihat lah ini di download di e-learningnya. Oke. Ini semua floppy disknya ya semua. Oke, Bapak pikir ini untuk yang materi bisa dilihat di ya, nanti download sendiri. Jadi Bapak pikir itu kita sudah berusaha untuk mengenal apa di materi komputer dan pengolahan data itu ya, kita mengenali dulu komputernya. Ini sudah kita bahas tentang hardware-nya. Kita sudah sebutkan tadi ada hampir 27 ditambah lagi yang lebih hampir 30-an ya peralatan-peralatan yang ada di dalam komputer. Kemudian kita tadi sudah sampaikan bahwa hardware adalah perangkat keras komputer yang bisa diraba, bisa digunakan, bisa dilihat secara langsung ya fisiknya. Kemudian kita bagi menjadi 3, bahkan ada 4 tadi, ada penyimpanan data, ada input, ada output, ada proses, dan semuanya sudah bisa menyebutkan tadi kita bareng-bareng. Kemudian tinggal nanti fungsi dan penggunaannya boleh dilihat di searching lah ya, di Google atau di mana saja. Mungkin itu ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ini terkait dengan hardware komputer ini ya. Kalau ada silakan. Satu orang lah nanya ya. Ya, sambil nunggu pertanyaan. Jadi di zaman modern sekarang kan sudah berubah ya. Penyimpanan data juga sudah sering Bapak sampaikan. Ada dulu pakai flash disk, pakai disket, pakai ini, sekarang ada namanya cloud computing ya. Jadi awan, penyimpanan di awan melalui email, di Drive, Google Drive. Nah, itulah yang terbaru yang sekarang yang perlu kita gunakan ya. Bahkan di handphone juga ada simpan di cloud gitu ya, ada di cloud enggak gitu kan. Atau di Drive tidak gitu kan. Jadi itu penyimpanan yang masa sekarang yang yang bisa kita manfaatkan kan. Jadi kalau kita tidak perlu lagi sekarang, enggak usah lagi pakai flash disk, enggak usah lagi pakai hard disk eksternal ya, berat kita bawanya, punya Google Drive. Jadi setiap ada data masukkan di sana, kapanpun kita bisa ambil ya, dari handphone, dari mana. Jadi filenya kita scan, masuk di sana. Semua pelajaran kuliah simpan di situ. Jadi nanti kalau satu saat butuh itu tinggal print saja kan. Nah, silakan ada yang ingin ditanya. Ya sudah, mungkin sudah lagi di Win kan biasanya ada kultum dulu ya, pas 15 menit nanti dia mulai. Ayo satu orang. Silakan wakilnya. Kalau belum ada, belum Bapak tutup. Nanya apa saja, kan hardware kan. Ayo. Siapa wakilnya? Atau Bapak tunjuk ya? Yang cowok ya, yang cowok nih. Siapa nih? Aksai itu cowok apa cewek? Aksai. Cowok, Pak. Ada orangnya. Saya tanya Bapak. Kalau ada yang lain juga silakan nanya. 2 orang boleh. Aksai ada? Aksai kemana sudah? Aksai? Ada, Pak. Ya, silakan tanya Bapak apa saja. Mengenai hardware komputer.
Aksai? Yang lain membantu menyelamatkan. Suaranya kurang besar ya, Aksai? Itu Pak, Heeh. perbedaan hardware dengan software Pak. Oh iya, ya baik ya. Walaupun misalnya software kita belum, mungkin minggu depan ya kita software, tapi ya ini Bapak sampaikan tadi dari pengertian ya hardware tadi kan peralatan komputer yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa digunakan ya. Nah nanti software itu kebalikannya ya. Jadi dia tidak berbentuk, ya, mungkin kalau dalam bahasa ininya hanya berbentuk aplikasi ya, aplikasi gitu kan. Dan kadang-kadang tidak bisa kita sentuh ya, kita pegang mungkin kan. Kalau dia ngasihnya cuman file di laptop kan, karena misalnya orang mau program otomasi perpustakaan. Kadang-kadang, Pak, saya mau bikinkan otomasi perpustakaan, Pak ya, softwarenya gitu. Dia bilang gitu software kan. Oke, saya bikinkan aja. Mana Pak barangnya? Pokoknya dia cuman menginstalkan saja, tidak ada tahu-tahu sudah jadi gitu ya. Nah, jadi kebalikannya berarti yang yang tidak berwujud ya, mungkin ya tidak berwujud kemudian tapi dia punya nyawa, makanya nanti software inilah yang dikatakan sebagai ruhnya nanti ya. Handphone kita nanti kalau tidak dikasih software, dia fungsinya hanya sebagai nelpon, untuk menelepon saja. Tapi begitu dikasih software, dikasih ruh, dikasih nyawa yang tidak berwujud, mungkin kita kasih dengan Google Map tadi kan, dia bisa punya menunjukkan arah ya, memberitahu kita ke kiri ke kanan sampai ke tempat tujuan ya. Ya jadi sederhananya itu ya untuk Aksai ya, yang softwarenya karena dari kalimatnya juga mungkin soft ya. Kalau tadi perangkat kerasnya, perangkat lunaknya lebih kepada ke program, berarti kan larinya kepada ke program. Nanti kita di minggu depan kita coba akan bahas bersama ya. Baik, mungkin itu ya untuk hari ini. Kita pikir cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin mau sholat ya, masih sempat. Mungkin kalau di Win baru masih ceramah biasanya kultum ya. Jangan lupa presensinya ya, presensinya. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena Bapak kondisi juga lagi tidak maksimal. Itu saja, kita sama-sama baca hamdalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aktivitas kembali. Pak, udah. Ya. Silakan kalau mau lab ya. Kan